Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Di sesi ini kita akan sharing sertifikasi di forestry, terutama yang FSC, PFC ya. Nah, dua skema sertifikasi ini paling banyak ya dikenal atau paling terkenal lah, FSC sama PFC di forestry ini. Jadi kadang perusahaan mau meminta sertifikasi FSC atau PFC. Jadi ada dua yang meminta, ada kadang cuma meminta satu saja atau dua-duanya. Jadi mana yang dipilih oleh perusahaan. Jadi saran saya, jika misalnya Bapak Ibu mau maju sertifikasi baik FSC maupun PFC, maka harus mempertimbangkan beberapa hal. Jadi sebelum menentukan maju sertifikasi, yang pertama adalah customer. Nah, pihak customer Bapak Ibu sekalian ini minta apa? Apakah minta PFC atau minta FSC? Nah, atau mungkin minta dua-duanya. Jadi bisa terjadi aja minta salah satu atau mungkin minta dua-duanya. Jadi pertimbangan harus cukup matang di pihak customernya. Di customernya mintanya apa? Kalau mungkin di beberapa Eropa paling banyak memang sertifikasi FSC, tapi kalau di Amerika bisa FSC, bisa PFC. Nah, bisa juga di New Zealand itu banyak, di New Zealand, Australia itu banyak kan FSC. Jadi lebih kepada marketnya di mana si customer akan menjual produknya dan sesuai dengan permintaan dari customer Pak Ibu sekalian. Jadi harus didiskusikan karena nantinya akan efek domino adalah biaya sertifikasi yang akan timbul jika misalnya satu mungkin lebih murah, tapi kalau dua itu akan lebih mahal. Jadi harus diprediksi customernya maunya apa, terus yang urun order apa. Kalau dua-duanya terorder ya dua-duanya Ibu harus penuhin. Tapi kalau salah satu yang penting saran saya salah satu aja sertifikasi baik FSC maupun PFC, itu dari segi customernya. Terus segi yang kedua adalah suplai bahan bakunya. Nah, kalau customer minta FSC, Bapak Ibu harus lihat suplai bahan bakunya, apakah bahan bakunya ada atau tidak. Di konteks ini adalah bahan baku untuk proses order yang akan datang ya, yang akan diterima. Kalau bahan bakunya ada ya, silakan masuk ke skema tertentu FSC maupun PFC. Atau kalau bahan bakunya ternyata tidak ada di source-nya ya, pilih yang ada. Kalau FSC ternyata bahan bakunya ini nggak ada misalnya, maka pilih ya PFC. PFC bahan bakunya ada ya, mending lebih baik PFC dikerjakan, karena begitu dapat sertifikat maka problem pertama yang harus terpenuhi adalah bahan baku, karena tidak semua bahan baku itu ada. Kenapa? Karena di sertifikasi PFC ini bahan baku sebagai penunjang utama pada saat Bapak melakukan FSC claim di penjualannya. Kalau ordernya misalnya FSC 100% misalnya, terus salah satu jenis kayunya nggak ada yang 100%, maka Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan order tersebut. Meskipun skopnya ada, customer yang minta, tapi bahan baku yang 100% itu tidak ada, maka tidak bisa juga terjadi itu ordernya. Atau misalnya bahan baku PFC ada, tetapi yang untuk FSC nggak ada, ya lebih baik menggunakan skema PFC dengan negosiasi ke pihak customer ya, karena tidak semua bahan itu ada. Nah, di konteks yang kedua bahan ini, kalau menurut saya PFC itu lebih fleksibel, artinya lebih mengakomodir terhadap kondisi bahan. Kenapa? Kalau skema PFC, kalau skema FSC COC itu semua bahan baku dari A sampai Z untuk menyusun itu harus bersertifikat FSC, baik FSC 100%, FSC Make, FSC Recycle, atau FSC Control Wood. Contohnya, Bapak Ibu menggunakan bahan baku kayu lah, maka untuk menjadikan sebuah furnitur, semua bahan baku harus bersertifikat FSC, tanganannya, kakinya, dudukannya, sandarannya, bersertifikat FSC, baik 100%, recycle, make, atau FSC Control Wood. Sementara kalau di skema PFC ada namanya NCON. NCON ini adalah bahan baku yang tidak bersertifikat PFC, tetapi bisa dicampur menjadi produk yang end sell-nya, penjualannya adalah bersifat PFC.
Nah, di dalam konteks ini bahan baku yang non sertifikat masuk ke PFC, maka harus dilakukan namanya due diligence. Nah, contoh, misalnya Bapak Ibu mau udah dapat sertifikat PFC, kemudian bahan bakunya ada sekitar mungkin ada 5 item, 4 itemnya bersertifikat PFC, satu item bersifat non PFC, mungkin bersertifikat FSC malahan. Nah, itu bisa dilakukan due diligence sampai bahan baku itu masuk ke bahan baku itu dinyatakan sebagai bahan baku yang low risk. Atau bahan baku yang kelima tadi adalah bahan baku non certified, maka tetap dilakukan due diligence. Nah, pada saat due diligence ternyata bahan bakunya adalah low risk, ya mungkin kategori legal, traceability, species, negara tebangnya jelas, terus dokumen-dokumennya jelas, angkanya jelas, tidak melanggar perdagangan internasional, tidak ada unsur-unsur modifikasi genetik dan sebagainya, maka bisa dilakukan pencampuran baik bahan baku PFC maupun non sertifikat tadi dengan melalui due diligence sistemnya. Jadi kalau di PFC itu lebih bahasanya lebih fleksibel di tingkat bahan bakunya. Kemudian yang terakhir adalah open lagi adalah masalah memilih apakah PFC atau FSC adalah kemampuan daripada SDM-nya. Nah, dari SDM Bapak Ibu sekalian ini harus memahami mana kira-kira di perusahaan itu lebih applicable ya di tingkat manajemennya, apakah FSC atau PFC. Tapi ini beda-beda tipis ya. Ada yang mengatakan FSC itu sulit di tingkat SDM-nya karena perhitungannya cukup rumit, terutama untuk klausal material balance. Sementara di PFC-nya klausal material balance itu tidak ada, hanya beli berapa, totalnya berapa. Nah, klausal di FSC itu ada collaborator yang cukup complicated untuk beberapa perusahaan, sementara di klausal PFC itu tidak ada collaborator, hanya konteksnya tenaga kerja saja. Jadi di konteks ketiga ini lebih kepada SDM Bapak Ibu sekalian pemahamin proses baik FSC maupun PFC. Ya, itu aja mungkin dari saya. Jika misalnya ada order meminta FSC maupun PFC, kalau kuat di SDM-nya, kuat di tenaga kerjanya, atau ternyata supply bahan bakunya ada semuanya, ya boleh menggunakan FSC ya, PFC juga iya. Apakah ada perusahaan yang menggunakan dua sertifikat dengan kepentingan yang berbeda-beda tentunya. Ya, ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Banyak perusahaan yang memiliki FSC juga punya, PFC juga banyak, bahkan FSC-nya bersama si A, PFC-nya bersama si B. Itu sah-sah saja, karena memang skema volunteer itu tidak ada ikatan, tidak ada keterpaksaan, jadi boleh memilih sertifikasi mana yang mau Bapak Ibu ambil, dan lembaga mana yang Bapak Ibu akan ambil pada saat dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi. Ya, itu aja sharing dari saya tentang topik bagaimana mensikapi jika ada permintaan FSC maupun PFC. Ya, salam lestari.